Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Pada video kali ini kita masih akan belajar mengenai bab 3 di kelas 7. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kalian sudah belajar mengenai materi, unsur, dan campuran. Pada video kali ini kita akan lanjut pelajaran kita tentang pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu kalian dapat mengetahui 5 cara pemisahan campuran. Baiklah anak-anak, prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Pemisahan campuran yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari: filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. 1. Filtrasi atau nama lainnya penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang tercampur. Contohnya ketika kita ingin memisahkan air kotor. Air kotor dapat kita pisahkan dengan menggunakan kertas saring, di mana nanti setelah air kotor tersebut dituang, kotoran akan menempel pada kertas saring, sedangkan air atau filtratnya akan berada di bagian bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, filtrasi sering kita temui dan bahkan sering kita lakukan, yaitu saat membuat teh, saat menghasilkan santan. 2. Sentrifugasi. Sentrifugasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kerapatan zatnya. Contohnya yaitu pada pemisahan sel darah putih dan sel darah merah dari plasma darah. 3. Sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran di mana salah satu zat mudah menyublim dan yang lainnya tidak. Contohnya yaitu pada pemurnian kapur barus. Pada campuran kapur barus dan pasir, ketika dipanaskan, maka nanti kapur barus akan mencair, kemudian akan menguap. Karena ada batu es di bagian atas, maka kapur barus akan mengkristal di bawah piring. Hal ini akan terlihat dengan adanya serbuk-serbuk putih yang terletak di bawah piring. 4. Kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang tercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri medium bergerak. Contohnya yaitu pada pemisahan warna tinta. Ketika kita melakukan percobaan dengan menggunakan kertas kromatografi atau kita juga bisa menggunakan tisu, kita beri titik pada tisu atau kertas kromatografi dan kita beri air di bagian bawah. Dan hasilnya bisa kita lihat bahwa partikel-partikel penyusun warna akan bergerak berdasarkan kecepatannya masing-masing. 5. Distilasi atau penyulingan. Distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dan tekanan uap yang signifikan. Contohnya, ketika kita ingin memisahkan campuran air dan alkohol. Air dan alkohol kita masukkan ke dalam labu destilasi, kemudian dilakukan pemanasan. Ketika pemanasan, alkohol akan menguap terlebih dahulu dibandingkan dengan air, sehingga uap alkohol akan memasuki kondensor
dan kemudian akan tertampung di labu penampung. Atau contoh lainnya, ketika kita menyuling air dari air laut. Jadi air laut tadi dimasukkan ke dalam labu destilasi. Setelah dilakukan pemanasan, air akan menguap terlebih dahulu, sehingga air akan tertampung di labu penampung. Sedangkan garam tetap berada di labu destilasi. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya.